Meski telah dilarang, pemudik roda 2 meningkat di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Pemerintah menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada hari Minggu 24 Mei. Ratusan warga mengajukan protokol jaga jarak untuk mendapatkan bantuan tunai dari Kementerian Sosial. Halo, selamat malam pemirsa. Jelang Lebaran, warga meramaikan pasar tanpa mematuhi aturan jaga jarak fisik dan penggunaan masker di tengah pandemi COVID-19. Bersama saya, Mirva Suri, inilah Ainis Malam selengkapnya untuk Anda. Di tengah larangan mudik, arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon, Jawa Barat justru padat oleh pemudik. Pemudik memilih perjalanan pada malam hari untuk menghindari razia penyekatan pemudik dari petugas. Ruas arteri Pantura Weru, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Jumat malam terpantau padat. Iring-iringan pemudik kendaraan sepeda motor dari luar Cirebon memadati jalur Pantura. Pemudik nekat pulang kampung meski pemerintah melarang mudik di tengah pandemi COVID-19. Para pemudik memilih perjalanan malam hari untuk menghindari razia. Berbeda di Jalan Tol Cipali, Cirebon, Jawa Barat yang terpantau lengang jelang Lebaran. Padahal biasanya jelang Lebaran, ruas Tol Cipali padat oleh pemudik ke sejumlah daerah. Dari data Astra Infratol Road Cipali, selaku pengelola Tol Cipali mencatat untuk volume kendaraan yang melintas saat ini perharinya rata-rata berkisar 20 hingga 25 ribu kendaraan. Data tersebut jauh di bawah rata-rata normal perharinya yang dilintasi rata-rata 40 ribuan kendaraan. 2 hari jelang Hari Raya Idul Fitri masih banyak pengendara yang terindikasi mudik di Tol Jakarta Cikampek. Sementara di gerbang Tol Cikupa, petugas memeriksa kendaraan yang melintas. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya sudah ada Nadia Raisa yang berada di Cikarang Barat dan juga Baby Kristami di Cikupa, Tangerang Barat. Kita ke Cikarang Barat terlebih dahulu. Nadia, seperti apa penjagaan di checkpoint saat ini? Ya, Nadia. Ya, Mirva, penjagaan di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 31 penyekatan Cikarang Barat 3, masih cukup ketat dilakukan. Pemeriksaan terkait dengan adanya aturan larangan mudik terhadap kendaraan-kendaraan yang melintas di area ini masih terus dilakukan. Kendaraan satu persatu dipantau dan juga diterapkan mekanisme baru mulai hari ini, di mana seluruh kendaraan langsung diputar balikan kembali ke Jakarta melalui gerbang tol Cikarang Barat 3, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan umum seperti bis, minibus, dan juga kendaraan travel lainnya. Meskipun pengendara memiliki surat-surat izin tugas ataupun dokumen-dokumen terkait lainnya. Selain itu juga untuk kendaraan-kendaraan logistik masih diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan. Sementara untuk kendaraan travel yang tidak memiliki surat izin, mereka akan diberikan surat tilang dan penumpangnya diminta turun melanjutkan menggunakan bis yang telah disediakan untuk dikembalikan ke terminal Pulau Gebang. Pada tadi sore juga sempat hadir Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Nana Surdana. Ia melakukan pemantauan dan juga rapat koordinasi, dan beliau sempat mengatakan bahwa sejak penyekatan pada tanggal 24 April 2020 sebenarnya tren jumlah pengendara yang ingin mudik sudah menurun, tetapi 4 hari terakhir menjelang Lebaran jumlah kendaraan yang diputarbalikan di titik-titik penyekatan memang semakin meningkat. Bahkan hingga malam ini jumlah kendaraan yang telah diputarbalikan melebihi 2.000 kendaraan. Ya, Mirva. Ya, baik, kita ke Baby Kristami di Cikupa ya. Baby, bagaimana keadaan di Cikupa saat ini?
Selamat malam Mirva dan juga pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Lebaran di Gerbang Tol Cikupa, petugas masih mendapati pelanggaran. Meski demikian, jika dibandingkan dengan hari kemarin, pada hari ini terjadi tren penurunan, di mana pada hari kemarin didapati 77 kendaraan yang diarahkan untuk memutar balik oleh petugas. Dan pada hari ini terhitung sampai dengan pukul 8 malam waktu Indonesia Barat tadi, hanya didapati 36 kendaraan yang diarahkan untuk memutar balik ke arah Jakarta, di mana dengan rincian 30 kendaraan pribadi dan 6 kendaraan umum. Berdasarkan juga di data yang kami himpun dari petugas, semingguan terakhir ini memang jumlah kendaraan yang diarahkan untuk memutar balik sudah cukup flat, di mana hanya didapati sekitar 10 kendaraan dalam kurun waktu 2 jam tiap harinya. Namun memang 3 hari yang lalu terjadi lonjakan, di mana di interval waktu sekitar pukul 21 sampai dengan 23 malam didapati 50-an kendaraan yang diarahkan untuk memutar balik. Berbicara juga dengan peraturan Gubernur nomor 47 tahun 2020 mengenai surat izin keluar masuk kendaraan, pada hari ini kami melihat ada petugas Satpol PP yang sudah mulai mengecek kelengkapan SIKM para pengendara, dan namun ini tidak diterapkan sanksi apapun, ini hanya masih teguran lisan, namun nantinya sanksi akan diterapkan per tanggal 25 Mei 2020 mendatang. Dan nantinya jika didapati ada SIKM palsu, maka diterapkan sanksi pidana berdasarkan pasal 12 bab 4, yaitu ancaman penjara 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah. Mirva. Ya, baik. Terima kasih Baby Kristami atas laporan langsung Anda dari Gerbang Tol Cikupa, dan sebelumnya ada Nadia Raisa dari Gerbang Tol Cikarang Barat, Jawa Barat. Tetap jaga kesehatan kalian. Dan pemirsa, pemerintah menetapkan 1 Syawal 1441 Hijriah jatuh pada Minggu 24 Mei. Ini diputuskan setelah Kementerian Agama menggelar sidang isbat sore tadi. Kementerian Agama menggelar sidang isbat penentuan 1 Syawal 1441 Hijriah sore tadi. Hasil sidang isbat tersebut menyatakan hilal atau penentu awal bulan penanggalan Hijriah belum tampak, sehingga Ramadan digenapkan menjadi 30 hari. Semuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karenanya, dengan 2 hal tadi, yaitu hisab posisi hilal masih di bawah ufuk, dan lalu kemudian laporan ru'yatul hilal tidak melihat hilal, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau Minggu tanggal 24 Mei 2020. Saya ulangi, karenanya sidang isbat secara bulat menyatakan bahwa 1 Syawal tahun 1441 Hijriah jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu tanggal 24 Mei 2020. Dalam menentukan 1 Syawal ini, Kementerian Agama mengerahkan petugas di 80 titik pengamatan hilal di 34 provinsi. Petugas yang memantau hilal tersebut telah diambil sumpahnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, meski pemerintah menganjurkan sholat Id di rumah, namun banyak masjid yang tetap menyelenggarakan sholat Id berjamaah. Sejumlah persiapan pun dilakukan, diantaranya dengan menyiapkan sabun cuci tangan dan mengatur jaga jarak jamaah. Sejumlah persiapan dilakukan oleh takmir Masjid Baitus Solihin, Cokro Menggalan, Ponorogo. Jumat pagi, pembersihan masjid kembali dilakukan. Sabun untuk cuci tangan juga disiapkan. Tanda pembatas jaga jarak antar jemaah juga dipasang. Rencananya, masjid ini akan digunakan untuk sholat Id. Meski pemerintah mengimbau untuk sholat Id di rumah, namun masjid ini tetap digunakan untuk sholat Id. Alasannya, pelaksanaan sholat Id sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah. Takmir masjid juga melarang jemaah dari luar atau pemudik ikut sholat Id. Selain itu, jemaah yang sakit tidak boleh sholat Id. Sholat Id di sini nanti ya juga melaksanakan sesuai anjuran pemerintah, termasuk social distancing itu jaga jarak, tidak bersalaman, pakai masker, dan bawa sajadah sendiri-sendiri. Sementara Bupati Malang Muhammad Sanusi meminta warga Kabupaten Malang yang tinggal di 14 kecamatan zona merah melaksanakan sholat Id di rumah.
Demikian juga 19 kecamatan lainnya yang tergolong zona hijau agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 semakin meluas di Kabupaten Malang. Sudah mengeluarkan aturan bahwa sholat Idul Fitri itu bagi daerah yang merah atau zona merah yang berpandemik itu dilarang mengadakan. MUI sudah kabupaten sudah mengeluarkan surat edaran. Saat ini Malang Raya tengah memberlakukan PSBB sehingga mewajibkan warganya tidak berkerumun seperti halal bihalal dan takbir keliling. Dari Ponorogo dan Malang, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. KRL komuter lain akan tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri, Minggu dan Senin mendatang. Meski demikian, waktu operasional KRL akan dibatasi. Kereta rel listrik atau KRL tetap beroperasi di Hari Raya Idul Fitri, tetapi dengan jam operasional yang berbeda. Saat Lebaran pada Minggu dan Senin mendatang, KRL beroperasi dalam 2 waktu, yakni pukul 5 hingga 8 pagi dan pukul 4 hingga 6 sore untuk seluruh lintas perjalanan. Pembatasan waktu operasional bertujuan untuk melayani masyarakat yang berkegiatan di hari Lebaran selama penerapan PSBB. Hal ini kami lakukan untuk tetap bisa mendukung buat rekan-rekan yang masih harus bekerja di saat Lebaran, kemudian yang sesuai dengan peraturan PSBB, kemudian kepada masyarakat yang memang membutuhkan sekali untuk transportasi agar menyesuaikan dengan jadwalnya. Nantinya KRL akan kembali beroperasi sesuai aturan PSBB yakni pukul 5 pagi hingga 6 sore pada 26 Mei mendatang. PT KCI berharap warga tetap bersilaturahmi secara daring untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengimbau masyarakat untuk mematuhi protokol COVID-19 saat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Di antaranya tidak menggelar sholat Id di masjid atau lapangan demi kemaslahatan bersama. Tahun ini Hari Raya kita masih dalam suasana kedaruratan itu, kebahayaan itu. Tahun ini kita masih dalam suasana amud darar, tahun kebahayaan. Andai kata kita memaksakan untuk mengadakan di masjid atau di lapangan, kemudian terjadi penularan, itu berarti tidak sesuai dengan prinsip ajaran agama yang seharusnya memperkecil bahaya, mentasghir ad-darar atau mentasghir al-adrar, tapi justru memperbesar. Ya, yaitu memperbesar bahaya itu, ta'zimul adrar. Kami pemerintah mohon maaf karena memang bahaya belum hilang, bahaya corona ini belum hilang. Untuk menghilangkan ini bukan sesuatu yang mudah. Karena Indonesia ini selain coronanya itu memang juga merupakan virus yang sulit dihadapi, kita bangsa Indonesia itu memiliki jumlah penduduk yang besar dibanding negara-negara ASEAN lainnya. Kericuan terjadi antara pedagang pasar Tanah Abang dengan petugas yang menutup toko mereka di masa PSBB. Kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi. Pikirin semua, jangan cuma sembako. Kami butuh uang, butuh makan tiap hari. Iuran toko gimana?